Halo anak Nase, selamat siang. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Ya, saya sangat berharap semua anak Nase dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Oke, nak? Ya, oleh karena itu anak Nase, mari persiapkan diri kamu, persiapkan buku-buku kamu, kita akan belajar bersama-sama. Baik, selamat belajar. Baik nak, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar pelajaran yang kelima, yaitu membuat desain konstruksi instalasi listrik rumah tangga. Oke baik nak, kita masuk bagian A, yaitu sistem transmisi energi listrik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, transmisi dapat diartikan sebagai pengiriman atau penerusan. Sistem transmisi energi listrik merupakan proses penyaluran atau pengiriman energi listrik yang dihasilkan dari sebuah pembangkit listrik maupun sistem distribusi kepada pelanggan atau konsumen, ya baik milik pemerintah ataupun swasta. Berikut merupakan contoh sistem pembangkit listrik. Di antaranya adalah pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga angin, dan lain sebagainya. Perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan sistem penyaluran atau transmisi listrik. Ya, proses penyaluran energi listrik dapat dari pembangkit listrik sampai ke konsumen, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembangkit listrik power plant, yaitu menghasilkan energi listrik dengan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator pembangkit, umumnya berkisar 12. Dan yang kedua yaitu trafo penarik tegangan. Ini berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh sistem pembangkit listrik. Ya, standar tegangan tinggi di Indonesia biasanya dari 70 kV dan 150 kV. Sedangkan standar dengan ekstra tinggi yaitu 275 kV dan 500 kV. Selanjutnya yang ketiga adalah saluran transmisi. Saluran transmisi ini berfungsi menyalurkan tegangan tinggi dan tegangan. Yang keempat adalah trafo penurun tegangan menengah. Itu berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan menengah. Biasanya standarnya 20 kV. Yang kelima adalah saluran distribusi. Ya, ini merupakan jaringan penyaluran tegangan listrik dari gardu untuk ke konsumen. Dan yang keenam adalah trafo penurun tegangan rendah. Ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari seluruh distribusi menjadi tegangan rendah sebesar 220 volt atau 380 volt. Selanjutnya kita melihat bagian B, yaitu prinsip kelistrikan. Ya, listrik dapat diartikan sebagai sesuatu yang muncul akibat adanya muatan listrik. Muatan listrik itu muncul karena adanya pergesekan elektron dan proton. Berdasarkan sumbernya, energi listrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber listrik AC atau alternatif current. Ya, sumber listrik ini adalah sumber listrik yang menghasilkan arus listrik bolak-balik, misalnya listrik dari PLN dan generator AC. Yang kedua adalah sumber listrik DC atau direct current. Sumber listrik ini itu dia menghasilkan arus listrik searah, misalnya baterai, generator DC, aki, dan solar cell. Baik nak, kita lanjutkan bagian C, yaitu peralatan dan komponen instalasi listrik
rumah tangga. Ya, yang pertama adalah peralatan. Ada berbagai peralatan yang digunakan pada instalasi listrik rumah tangga. Yang pertama adalah amperemeter atau ampermeter atau tang ampere. Ini merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar arus listrik yang mengalir dengan satuan ampere. Ini contohnya adalah instalasi listrik ini memiliki penjepit seperti tang. Yang kedua adalah voltmeter. Ini merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran tegangan listrik dalam satuan volt. Ya, ada dua jenis voltmeter, yaitu voltmeter untuk mengukur tegangan DC dan voltmeter untuk mengukur tegangan AC. Ya, peralatan lainnya adalah tang kombinasi. Ya, jenis tang ini dengan bagian ujung yang tumpul digunakan untuk menjepit, mengupas, dan memotong kabel atau kawat. Yang berikutnya adalah tang potong, berfungsi sebagai pemotong kabel atau kawat. Lalu yang berikutnya tang lancip. Ya, biasanya itu tang lancip itu digunakan untuk menjepit bagian yang sempit. Lalu bagian seterusnya adalah peralatan selanjutnya adalah obeng. Obeng ini berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan skrup. Ya, ada dua jenis obeng, yaitu obeng plus dan obeng minus. Yang kesembilan atau bagian E itu palu. Itu sebagai pemukul atau pemberi tumbukan pada benda. Misalnya dalam instalasi listrik, palu sering digunakan untuk memukul paku pada klem atau penjepit untuk merapikan kabel instalasi listrik. Lalu komponen listrik yang standar digunakan pada proses instalasi listrik rumah tangga yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa diperhatikan ya. Ya, dari bergenser atau meter listrik sampai dengan pipa sambungan. Kita lanjutkan bagian D, yaitu perancangan instalasi listrik rumah tangga. Ya, perancangan instalasi listrik rumah tangga merupakan proses perencanaan yang dilakukan oleh seorang ahli instalasi dalam bentuk gambar atau denah instalasi listrik. Fungsinya adalah yang pertama sebagai sarana komunikasi antara pemilik rumah dan teknisi instalasi listrik. Yang kedua untuk mengetahui jumlah komponen listrik yang dibutuhkan. Dan yang ketiga untuk mengetahui rencana anggaran biaya yang dibutuhkan saat proses instalasi listrik. Ya, berikut beberapa simbol. Ya, beberapa simbol yang sering digunakan pada instalasi listrik rumah tangga. Yang pertama ini perhatikan ada simbol ya. Kamu lihat pada tabel ini ada 9 simbol ini yang biasa kita temukan dalam instalasi listrik rumah tangga. Nah, setiap simbol ini memiliki arti. Misalnya ada ini PHB atau perlengkapan hubung bagi satu fase atau satu grup sampai dengan stop kontak berarti atau dengan hubungan pembumian atau ground itu. Nah, dan yang terakhir adalah bagian E, yaitu pembuatan diagram kerja rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Ya, untuk memulai proses pembuatan diagram kerja listrik instalasi listrik rumah tangga, maka ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah gambar situasi.
Ya, gambar situasi itu merupakan gambar perencanaan awal dalam mendesain gambar instalasi listrik rumah tangga. Baik, yang kedua adalah gambar dana rumah. Ya, ini merupakan gambar yang berisi informasi yang berkaitan dengan tata letak rumah. Ya, seperti dana ini ya. Lalu yang ketiga adalah gambar tata letak. Ya, gambar ini berisi letak atau posisi komponen kelistrikan yang akan dipasang nantinya seperti bagian ser atau baru MCB, lampu saklar, dan stop kontak. Ya, ini dia. Yang selanjutnya adalah yang keempat, diagram garis tunggal. Ya, gambar diagram garis tunggal ini sering disebut dengan gambar perencanaan instalasi. Pada gambar tersebut hanya terdapat satu garis, yaitu yang menghubungkan antara ruangan satu dan ruangan lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah yang kelima, diagram garis ganda. Ya, diagram atau gambar diagram garis ganda sering disebut dengan gambar pelaksanaan instalasi atau gambar pengawatan. Ya, pada diagram ini terdapat garis ganda sesuai dengan pengawatan yang. Nah, sampai di sini materi pembelajaran kita. Silakan dipelajari dengan baik dan saya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.